mandraning goro-goro bumi gunjang langit marang tangisi bumi kelawan langit. Allahu Akbar. Assalamualaikum Gus. Ini saya ingin bertanya, ada konten YouTube yang katanya orang Jawa itu sakti-sakti, tapi kok kenyataannya dijajah Belanda 350 tahun. Menurut pandangan panjenengan pripun, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu bahasaku campuran mawon ya nasional ya. Nggih. Dan kesane nyantai. Nggih. Ya nek masalah Indonesia, sejarah Indonesia itu kan banyak sejarah versinya. Intinya memang ada konten YouTube yang mengatakan, kenapa orang Jawa sakti-sakti kok dijajah sampai 350 tahun, itu maksudnya bagaimana? Itu kan setengah ngeprank. Ya justru kesaktian orang Jawa itu seperti itu. Ini pahamnya gini, kenapa kok orang Jawa dijajah sampai 350 tahun, katanya orang sakti. Intinya seperti itu toh. Nggih. Oke. Nek karo pandangan saya justru kesaktian orang Jawa seperti itu. Soalnya orang Jawa itu tahu namanya apa, sistem alam. Kalau orang Jawa itu mengatakan lumakuning cokro penggilingan. Cokro penggilingan itu atau jangka itu istilahnya itu mereka itu tahu apa yang akan terjadi. Nah, kenapa orang-orang Jawa itu orang sakti kok nyatanya kok dijajah sampai 350 tahun? Jadi orang-orang sakti kala itu tuh belum turun gunung, gitu. Yeah. Belum saatnya turun gunung. Nah, terus akhirnya namanya kehendak ilahi itu kan namanya ada, saulang lagi, cokro penggilingan itu istilahnya itu apa, itu suratan takdir dari Yang Maha Kuasa. Seperti apa namanya itu, lelakon kehidupan manusia. Dikala itu kalau memang tidak ada suratan takdir, dilibas sama orang-orang sakti atau sesepuh di Pulau Jawa. Seperti itu. Seperti Raden Samudjagat itu kan tokoh-tokoh sakti orang Jawa. Sekali tiup hancur itu Belanda. Kenapa tidak mau? Itu menyalahi kodrat lelakon kehidupan, gitu loh Mas. Jadi zaman Jongko Boyo sudah tahu bahwa nanti istilahnya itu ada zaman ini, ada zaman PKI pun ada. Zaman PKI itu Boyo sudah tahu. Kenapa kok tidak dihilangkan saja? Itu namanya, kalau menghilangkan ya bisa. Kekasih Allah itu permintaannya semua itu dituruti sama Yang Maha Kuasa. Tapi kekasih pun itu orang yang berakhlak mulia tidak mau istilahnya disi kersolah. Yeah. Jadi orang gelem disi kersolah. Apa yang terjadi dia itu sumalah. Ada saatnya. Dan setelah orang sakti turun gunung, terus gembleng Mbah Karno londo, terus langsung dibebas habis. Soekarno presiden. Seperti itu satu Soekarno saja. Nah, mongko orang sakti yang ada di tanah Jawa itu banyak. Itulah dari cucu satu orang saja yang bernama Soekarno ini londo sekocar kacir. Nah, itu jawaban saya masalah orang sakti. Kenapa orang sakti Indonesia Jawa banyak kok dijajah sampai 350 tahun? Yeah. Itu jawaban saya seperti itu.
seandainya itu ndak ada pakem cokro panggilingan, ndak mampu itu orang-orang luar jajah tanah Jawa, Nusantara ndak akan mampu. Ini nggak usah mengeluarkan kesaktian lah. Contohnya itu sekutu itu kan senjatanya lengkap, ono bom, ono tang, ono istilah iki apa pesawat terbang. Nyatane itu dengan arek-arek Surabaya yang di Komando Bung Tomo itu hancur itu sekutu. Itu belum pakai kesaktian, itu pakai daya nekat saja. Seperti itu. Itu contohnya seperti itu kan bambu runcing melawan tank. Itu diantara kesaktian-kesaktian yang sedikit keluar lah. Seperti itu. Jadi menurut jawaban saya seperti itu. Tidak ada apa-apanya mereka. Sebetulnya tidak ada apa-apa. Terus niki anu ajeng tekon meneh. Ya, syukur. Kan ikut jawaban katanya orang Jawa sakti-sakti kok dijajah 350 tahun, niku jawabannya. Ya. Lah terus setelah kemerdekaan kan orang-orang sakti ini kemana? Kan setelah kemerdekaan kan tentu ada lagi masalah-masalah gitu kan. Serangan secara langsung ataupun serangan secara tidak langsung, baik ekonomi, terus serangan secara goib. Lagi wong sakti-sakti ini apa masih berperan apa enggak ya? Justru perannya orang-orang sakti ini ya di modern ini, justru perannya orang-orang sakti. Tapi kan enggak ditunjukkan terus ini, terus non sewu kayak film Angling Darmo itu terus ngetokno Ajir Kaguno, kan enggak seperti itu. Ini perangnya perang Rijalul Gaib, perang kegaiban. Ya memang ada kesaktian, tapi secara gaibiah. Soalnya ini namanya mengajak zaman modern. Nah, zaman kerajaan dulu kan zaman kesaktian. Ya memang menampakkan kesaktian seperti itu. Nah, seperti itu. Memang ada kadang satu dua ada memang penampang kesaktian, contohnya. Oh, sekarang banyak itu orang-orang muda itu, contohnya dibaca gak mempan kan kesaktian juga. Oh, seperti limbat itu kesaktian juga, itu linggis ditekuk lah itu kesaktian juga itu. Nah, itu seperti itu. Nah, tangkat meneh masalah COVID ini, apakah orang-orang Jawa sing sakti-sakti ini ikut berperan apa mboten iki? Loh, adanya COVID, ekonomi global, gempa bumi kan ngono ah. Loh, itu peran dari orang-orang sakti, namanya pasukan Rijalul Gaib. Seperti itu. Malah terjadi guncangan yang sangat dahsyat itu. Penyakit merajalela, gempa bumi di mana-mana, kan seperti itu. Ini nek cara aku, iki ki wayahe ngancik Titi Laksono perang Brontoyuda Binangun yang terakhir. Mulainya dari lapisan apa saja ini termasuk ya kroso masalah. Iki dajal, iki perang karo Rijalul Gaib kekasih para kasih Allah, tapi secara gaibiah. Seperti itu. Ini menurut pendapat. Jadi saya ngerti nah ini perang gede orang-orang tertentu, seperti mungkin di kalangan indigo tahu tapi tidak bisa membuktikan. Biasanya kalangan indigo tokoh kebatinan seperti itu. Jadi kelompok sing dimaksud Rijalul Gaib niki sing pripun ya? Ya Rijalul Gaib ini Rijalul Gaib iki cara wong ya senopati sing merangi Angkara Murka. Cara dibahasakan umum lho Mas. Tapi perane ndek iki ora wong ngerti. Tunggale ngene, wong sing ora setan kan ora anggere wong ngono maksude. Ya. Nah, seperti itu, ora anggere wong ora setan kan perlu ilmu khusus ngono masalahnya. Seperti itu. Contohnya ngene wae. Dampake perang Rijalul Gaib iku tetep istilah iku
tetap no dunia kasunyatan. Contohnya lah, ini contoh satu. Ini kalau menurut saya ini peperangan besar saat sekarang ini sudah dimenangkan Rijalul Gaib, para kekasih Tuhan 75%. 75%. Nah, contoh kasat nyatanya itu gini, itu tetap dampak nonggone dunia kehidupan yang nyata. Contohnya ini, pada zaman biyen Orde Baru itu orang wong menyerukan kebaikan, takut. Contohnya ngono, itu memang pasukan kita ini memang kalah mutlak. 30% itu ya intinya kalah. Seperti itu. Tidak ada orang menyerukan kebaikan, rawan, yang kiai rawan. Zaman Orde Baru. Seperti itu. Tapi kan jangka terus berputar. Jadi lelakonnya menungso iki terus berputar. Ya ono kalah ono menang. Jadi cakra panggilingan iki perputaran istilah limang kahanane menungso ke zamane menungso. Ono. Iki terap perangnya terus. Perang Jalul Gaib. Terus mulane nek Soeharto kan terkenale nek cara tengora alame iki terkenal dengan pasukan misterius ya. Ya. Ngono ya. Nek Soeharto iki pasukan misterius. Ngono lho, mulane anggere ana wong kebenaran rupane kiai istilahnya menyampaikan aspirasi ngritik di zaman Orde Baru ya mbah kubure. Terus hilang ngono, mahasiswa menyampaikan orasi untuk mengkritik masyarakat ya mbah kubure. Nggih. Hilang seperti itu. Terus nek Soeharto itu kan terkenal dengan pasukan misterius. Lah nek Yudhoyono sing tak jipuk intine mawon sing tampuk pemerintahane rodok suwe. Nek Pak Habibie kan memang nyelani kan nyelani perkara kekosongan kepemimpinan tadi. Nggih. Tapi nek masyarakat ngarani Presiden Habibie ku bahasane habis-habisan. Iki nek masyarakat cilik lho ngarani ngono. Karena banyak pulau yang lepas ya. Ya karena intinya timur-timur lepas ya zaman Habibie, mulane habis-habisan. Ning yo nek masyarakat berkata seperti itu yo kasunyatan orang fitnah lho. Kenyataan berarti. Kenyataan. Itu memang kekalahan mutlak di pihak Rijalul Gaib. Terus perang terus akhirnya di zaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu nek tengora alame Bapak Susilo Yudhoyono ini jadi gebrakan 100 hari. Terus apa yang terjadi? Gebrakan 100 hari terus ada tsunami, ada jutaan orang yang mati atau meninggal dunia. Lah apa yang terjadi? Rijal Gaib masih kalah itu. Ternyata itu korupsi malah menjadi-jadi. Kebenaran tetap tidak ada artinya, istilahnya tidak memimpin loh Mas. Masyarakat tambah kacau balau. Itu memang masih kalah. Tapi meningkat 50%. Intinya seperti itu. Ya saya kalah tapi paling enggak itu ngimbangi lah. Berarti tasih kalah ya Gus, tapi meningkat jadi 50%. Nah, ya. tadinya itu cara kekalahan kita ini 30, tapi meningkat lagi. Soalnya Senopatina Penyang waktu itu memang kalah mutlak ditawan Diwane Panggoda Pangrencana. Memang kejar Senopati Rijalul Gaib. Nah, seperti itu. Perang terus akhirnya lepas dari tahanan Senopati Rijalul Gaib. Terus akhirnya dia kekuatan semakin tambah itu. Jadi ditawan dunia gaib itu 3 tahun, ya kurang lebihnya seperti itu. 3 tahun di penjara. Penjaranya ngeri, nggak seperti penjara itu enteng. Berarti penjara gaib nih ya Gus. Oh, penjara gaib itu. Berarti sing nawan niki bangsa napa Gus? Ya bangsa itu bangsa raja dajjal sing nawan no.
Raja Dajjal iki nek cara Jawane ya diwani panggodha pangernyana.